Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini untuk memenuhi konsistensi, karena setiap usaha hanya butuh konsistensi. Kali ini aku ingin membahas tentang laki-laki, apalagi laki-laki yang udah menjadi seorang bapak. Nah, ini karena aku mengejar konsistensi tidak apa-apa. Aku sedang berada di warung dan harus membuat video ini. Jadi ada 5 perkara yang menjadikan laki-laki itu kalau sudah mulai dewasa dan mulai menjadi seorang ayah itu mereka lebih banyak untuk memendam beban masalahnya sendiri dan punya stigma agar mereka tidak banyak curhat ke teman-teman yang lain gitu. Nah, yang pertama, stigma ini itu datang karena laki-laki selalu dijadikan secara lingkungan itu mereka diperankan sebagai tiang rumah tangga, yang dimana harus kuat, harus tidak boleh menangis, tidak boleh bersedih, harus terus berjuang gitu. Padahal sebenarnya ya tidak apa-apa juga kalau misalnya kalian atau aku sendiri khususnya kalau misalnya punya beban yang menjadi masalah, apalagi menjadi beban mental, kalian bisa mencari teman yang kalian percaya untuk kalian bisa bercerita, mencari solusi. Apalagi kalau kalian juga punya cukup waktu untuk melakukan ibadah. Yang kedua itu adalah stigma masculinity, yang dimana ya kembali lagi tidak boleh menangis, tidak boleh kelihatan lemah, tidak boleh kelihatan bersedih gitu. Nah, ini menjadi hal yang tidak baik untuk dikonsumsi dan untuk dibudayakan, karena mau laki-laki atau perempuan harusnya tetap untuk uh, berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi kesedihan, berbagi beban hidup. Itulah gunanya kita dilahirkan berpasang-pasangan, dilahirkan saling berbeda gitu, agar mendapatkan perspektif-perspektif yang berbeda. Yang ketiga itu adalah buta emosi atau sulit untuk menyampaikan apa yang menjadi perasaannya pada waktu itu gitu. Nah, ini terjadi karena 2 faktor yang sebelumnya, yang dimana susah sekali untuk meluapkan emosi karena hanya tahu satu emosi saja, yaitu emosi marah. Sedangkan emosi itu kan ada banyak hal. Ada misalnya sedih, emosi yang harusnya dikeluarkan melalui menangis misalnya, atau melalui bercerita. Nah, itu harusnya kita sebagai orang tua nanti juga belajar dan juga memberikan pelajaran ini kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak yang laki-laki, tidak hanya perempuan. Tapi kalau perempuan kan punya sisi emosional yang bisa diluapkan dengan berbagai cara gitu ya. Misalnya kalau misalnya mereka mendapatkan makanan yang enak, itu mereka punya cara tersendiri untuk meluapkannya. Kalau misalnya mereka mendapatkan barang bagus, itu banyak sekali. Apalagi kalau kita lihat sisi emosi yang dikeluarkan saat berfoto, perempuan tuh banyak sekali cara-cara untuk meluapkan emosi yang terjadi pada saat itu, atau bisa menutupi juga gitu. Sedangkan laki-laki kan cuman gitu-gitu doang kan ya. Itu jadi kita harus belajar tentang berbagai macam emosi dan gimana caranya kita bisa menyampaikan emosi kita. Yang keempat itu adalah takut membebani orang lain, padahal sebenarnya kita hidup itu saling memberikan beban, saling berbagi beban, saling berbagi masalah, sehingga kita tahu beban atau masalah yang kita hadapi itu tidak kita hadapi sendiri, melainkan bisa menjadi solusi kalau misalnya kita bersama-sama. Yang terakhir, sebagai coping mekanisme yang merasa harus berbeda dengan yang lain, yang dimana lebih senang berdiam diri mencari solusi itu pada dirinya sendiri, padahal solusi itu banyak terjadi atau banyak kita dapatkan dari luar kita.
bukan hanya dari internal kita sendiri. Solusi itu bisa kita dapatkan kalau misalnya kita mampu mengkomunikasikan hal yang kita rasakan, dan itu adalah apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Berkali-kali aku bilang dimanapun kesempatan, hal yang paling utama pada orang dewasa adalah berkomunikasi, karena setiap orang dewasa mampu menyelesaikan setiap masalah dengan cara berkomunikasi yang baik. Tidak selalu harus baku hantam, tidak selalu harus marah-marah, tidak selalu harus dengan satu cara saja, tapi komunikasi itu bisa menimbulkan banyak solusi dan resolusi ke depannya. Itulah pembahasan hari ini. Semoga itu bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita yang laki-laki ini bisa lebih bahagia dan bisa lebih punya teman untuk berbagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.